Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko, Pak Ibu Menteri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati. Langsung saja saya tampilkan slide nomor 5 terkait dengan social safety net dari dana desa. Jadi dana desa, halaman 5, nomor 5. Dana desa ada 3 bentuk jaring pengaman sosial, yang 2 sudah kita sosialisasikan dalam bentuk surat edaran. Nah, yang baru menjadi keputusan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, dana desa juga akan digunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Nah, inilah yang mungkin agak panjang, saya sedikit mengulas. Bapak sekalian yang saya hormati, bantuan langsung tunai desa ini sasarannya adalah para keluarga miskin, non-PKH, non-bantuan pangan non-tunai, dan mungkin ada usulan dari Pak Mensos, non-prakerja. Jadi betul-betul menyisir kekosongan mereka yang tidak dapat fasilitas atau manfaat dari kebijakan pemerintah. Termasuk mereka yang belum terdata, dan keluarga yang salah satu atau ada anggota keluarganya yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, kriteria terakhir ini kita masukkan karena kayaknya di PKH tidak ada. Kalau difabel ada di PKH, ada yang sakit menahun atau kronis belum ada. Oleh karena itu kita masukkan di dalam BLT dana desa. Kemudian mekanisme pendataan, mohon dukungan Bapak Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu Gubernur. Kita ada relawan desa lawan COVID, yang ketuanya adalah kepala desa. Nah, pendataan kita harapkan dilakukan oleh relawan desa, dengan fokus RT RW. Kemudian finalisasinya, verifikasi dan finalisasinya ada di Musdes khusus untuk itu. Kenapa kita berikan ruang sesuai dengan aturan Musdes khusus, supaya tidak menjadi beban kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Karena kalau tidak dimusyawarahkan, tidak transparan, nanti khawatirnya ada kecurigaan terhadap aparat desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian metode dan mekanisme penyalurannya, tentu karena ini menggunakan dana desa, maka yang disalurkan dana ini melalui kepala desa sesuai dengan proses yang biasanya berlangsung di desa. Jadi tidak dari Jakarta, tidak dari provinsi, tidak dari kabupaten, tapi langsung diambilkan dana desa. Nah, berapa dana desa yang akan digunakan? Ini ada sedikit simulasi. Simulasi ini kita lakukan supaya apa? Supaya ada proporsionalitas. Karena jumlah KK dengan besaran dana desa itu kadang-kadang tidak sesuai. Ini satu contoh simulasinya yang nanti kita akan tuangkan di dalam surat edaran Menteri Desa. Misalnya dana desa yang pagunya kurang dari 800 juta, ini ada 20.996 desa. Ini berdasarkan data Perbub Perwali. Jadi belum semua kepala daerah mengeluarkan Perbub dan Perwali, baru 72.544 desa dari 74.459. Nah, prosentase dana desa yang dipakai untuk BLT antara 10-15%. Rata-rata jumlah KK per desa di posisi desa yang dana desanya di bawah 800 juta, itu ada 383 KK. Rata-rata rumah tangga miskin desil 1 dan desil 2 per desa 31. Nah, simulasi ini juga kita terapkan di dalam satu daerah, satu contoh, misalnya di Jawa Tengah, itu ada kabupaten, di daerah Kabupaten Purworejo, ada desa Wingkomulyo, Kecamatan Ngombol, dana desanya 689 juta, rumah tangganya, kakaknya 136. Kalau digunakan 10%, maka 68 juta 987. Ini akan mengcover 38 KK untuk waktu 3 bulan. Ini berarti sudah 28,2%.
Nah, makanya Mendagri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menko, Pak Ibu Menteri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati. Langsung saja saya tampilkan slide nomor 5 terkait dengan social safety net dari dana desa. Jadi dana desa, halaman 5, nomor 5. Dana desa ada 3 bentuk jaring pengaman sosial, yang 2 sudah kita sosialisasikan dalam bentuk surat edaran. Nah, yang baru menjadi keputusan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, dana desa juga akan digunakan untuk bantuan langsung tunai desa. Nah, inilah yang mungkin agak panjang, saya sedikit mengulas. Bapak sekalian yang saya hormati, bantuan langsung tunai desa ini sasarannya adalah para keluarga miskin, non PKH, non bantuan pangan non tunai, dan mungkin ada usulan dari Pak Mensos non prakerja. Jadi betul-betul menyisir kekosongan mereka yang tidak dapat fasilitas atau manfaat dari kebijakan pemerintah. Termasuk mereka yang belum terdata dan keluarga yang salah satu atau ada anggota keluarganya yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, kriteria terakhir ini kita masukkan karena kayaknya di PKH tidak ada. Kalau difabel ada di PKH, ada yang sakit menahun atau kronis belum ada. Oleh karena itu kita masukkan di dalam BLT dana desa. Kemudian mekanisme pendataan, mohon dukungan Bapak Bupati, Wali Kota, dan Bapak Ibu Gubernur. Kita ada relawan desa lawan COVID, yang ketuanya adalah kepala desa. Nah, pendataan kita harapkan dilakukan oleh relawan desa, dengan kemudian kalau tidak ada simulasi seperti ini, tidak ada rumusan seperti ini, maka dikhawatirkan akan ada desa yang semua warganya, kakaknya akan dapat. Kemudian 800 juta sampai 1 M, itu boleh menggunakan antara 15 sampai 20% dana desa untuk BLT. Kemudian 1 M sampai 1,2, 20 sampai 25%, itu ada 12.000 desa. Kemudian 1,2 sampai 2 M, 10.000 desa, 10.042 desa sekitar itu, boleh menggunakan 25 sampai 30%. Ini karena memang terus lebih banyak lagi, naik lagi jumlah rumah tangga miskinnya. Nah, yang di atas 2M itu ada 492. Ini harus diperlakukan khusus. Karena apa? Dana desanya 2M, jumlah rumah tangga atau jumlah kakaknya rata-rata dari 492 itu 831. Kemudian rumah tangga miskinnya desil 1 dan desil 2 166 kakak. Asumsikan aja diambil 10%, kalau 2M itu sudah 200 juta. 200 juta dibagi 1.800.000 untuk 3 bulan, itu sudah mengcover hampir seluruh warga desa di situ. Nah, ini makanya usulan kita nanti kepada Bu Menkyu, ke Pak Mensos, ke Pak Mendagri, dan tentu ke kementerian terkait adanya rentang seperti ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian halaman berikutnya. Nah, bantuan langsung tunai desa ini besarannya 600.000 per bulan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Waktu penyampaiannya atau penyalurannya 3 bulan. Makanya tadi dihitung 1,8 juta per kakak selama 3 bulan. Kemudian monitoringnya tentu oleh Inspektorat Kabupaten Kota, oleh Camat, oleh BPD, pengawasan di dalamnya. Kemudian penanggung jawab kepala desa karena ini dana desa, dan mekanisme perubahan APBDes menggunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan yang barusan diterjemahkan lagi, dipertegas lagi dengan surat nomor tanggal 2 April 2020 terkait dengan penanggulangan dampak COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun payung hukum BLT ini sama dengan PKTD dan COVID-19 kemarin, yaitu SE, surat edaran
Menteri Desa, karena merujuk pada Permendes 11 tahun 2019, di sana sudah dicantumkan prioritas penggunaan dana desa antara lain adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Nah ini makanya tidak akan ada perubahan peraturan Menteri Desa, yang ada adalah penambahan surat edaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sedikit mengingatkan saja, PKTD ini sampai hari ini PKTD masih terlalu banyak komponen non-upah. Ini mohon nanti menjadi perhatian kita semua. Sementara harapannya adalah PKTD ini bentuknya adalah merupakan jaring pengaman sosial dan melibatkan penganggur, setengah penganggur, anggota masyarakat marginal lainnya, dan keluarga miskin dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian terkait dengan COVID-19, ini juga sudah jalan, alhamdulillah, sudah banyak desa-desa yang menyiapkan, dan mudah-mudahan tidak banyak yang mudik, sehingga persiapannya tidak harus dipakai, tetapi yang penting sudah siap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya saya ingin juga melaporkan kondisi dana desa saat ini. Halaman 4. Nah, dana desa saat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah di kas desa itu ada 23.758. Kemudian yang sudah selesai APBDes-nya dan payung hukumnya juga sudah semua, itu ada 39.343. Jadi total sudah ada 52,49% yang siap untuk menerima pencairan dana desa. Namun untuk dimaklumi, Bapak Ibu Gubernur dan Bapak Ibu Bupati Wali Kota, sampai saat ini Bupati Wali Kota yang menyelesaikan perbub perwali tentang dana desa dari 434 wilayah sudah 407, bukan baru, sudah 407. Tetapi masih ada yang belum. Mohon untuk segera dilakukan percepatan. Di 93,78% yang sudah menyelesaikan perbub. Sementara yang sudah menyelesaikan surat kuasa pemindah bukuan dari KPPN ke RKDes, dari 434 daerah, ada sudah 372. Jadi lebih sedikit lagi, lebih kecil lagi dibanding yang sudah perbub. Padahal dua hal ini adalah merupakan syarat mutlak untuk pencairan dana desa, tentu termasuk syarat selesainya APBDes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya ingin melaporkan juga penggunaan dana desa yang sudah cair, halaman 10, untuk PKTD misalnya, ini baru teralokasikan dari 9.289.162 juta, itu baru yang teralokasikan untuk PKTD, padat karya tunai desa, 242 miliar, jadi masih agak kecil. Itu pun untuk upah hanya 57 miliar, sedangkan non-upahnya 184 miliar. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Mohon nanti ada pengarahan lebih lanjut. Terakhir, penggunaan dana desa untuk COVID-19, halaman 12, baru 360 miliar dari 9 triliun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, artinya sangat luas ruang yang bisa dipakai untuk bantuan langsung tunai sebagai bentuk jaring pengaman sosial yang ketiga dari dana desa. Saya pikir itu, Pak Mendagri, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.